Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qissatu wal ibrah. Kisah dan pelajaran hidup. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Juha dan serban lusuhnya. Di sebuah desa di tengah gurun pasir, hiduplah Juha. Juha ini adalah seorang pria yang dikenal bijak, tapi ia sedikit nyentrik. Tapi yaitu sedikit nyentrik. Kalau soal berpikir kritis, Juha juaranya. Tapi soal fashion, di situ masalahnya. Juha punya satu benda kesayangan yang tidak pernah lepas dari dirinya, yaitu sebuah sorban lusuh. Sorban itu warnanya sudah pudar, lebih mirip kain pel daripada aksesori di kepala. Tapi bagi Juha, sorban itu bukan sembarang kain. Ini bukan sorban biasa, ini sorban legendaris, serunya dengan bangga di depan penduduk desa. Sorban ini sudah menemani aku melewati badai padang pasir yang ganas, terik matahari yang membakar, dan dinginnya malam gurun. Tak ada sorban lain yang sehebat ini, katanya sambil mengelus-elus sorban yang sudah hampir robek dan sobek di sana-sini. Penduduk desa hanya bisa melongo. Alah, itu sorban apa keset ya? Yang lain menimpali. Kayaknya kalau disetrika pun nggak bakalan bisa mulus lagi. Mendengar itu, Juha cuek pepek. Bagi dia sorban itu adalah mahkota tak tergantikan. Namun nasib berkata lain. Suatu hari Juha mencuci sorban kesayangannya. Karena matahari lagi panas-panasnya, ia menjemur sorban itu di depan rumah. Sambil duduk-duduk santai, Juha berkata, sekali ini biarlah sorbanku mandi sinar matahari, biar makin sakti selorohnya. Tapi saat ia kembali, sorban itu telah lenyap. Astagfirullah, teriak Juha. Sorbanku, harta karunku hilang. Astagfirullah, sorbanku, harta karunku hilang. Juha kelimpungan. Ia berlari ke sana kemari seperti ayam kehilangan induk. Ia menyisir setiap sudut desa, bertanya kepada setiap orang yang dijumpai. Wahai tetangga, apakah kalian melihat sorbanku? Yang warnanya entahlah, sudah tidak jelas warnanya, teriak Juha seperti orang kesurupan. Tetangganya menggeleng-gelengkan kepala sambil menahan tawa. Ada yang menyelutuk. Mungkin sorbanmu pergi mencari teman, Juha. Sudah bosan ikut kamu, nggak pernah dicuci. Juha tidak menyerah. Ia membuat pengumuman di tengah pasar. Barang siapa menemukan sorbanku, akan kuberikan hadiah. Hadiahnya doakan saja aku dapat rezeki ya. Hari-hari berlalu. Juha makin merana. Kepalanya langsung terasa seperti dipanggang di siang hari dan membeku di malam hari. Sungguh hidup ini berat tanpa sorbanku. Matahari terlalu kejam, angin malam terlalu dingin, dan penduduk desa terlalu jahat karena mentertawaiku. Keluh Juha. Seorang kakek di pasar akhirnya mendekat. Juha, kenapa kau tidak beli sorban baru saja? Kalau enggak punya uang, ambil ini uang. Juha menggelengkan. Tidak, tidak. Sorbanku itu penuh kenangan. Sorbanku itu penuh kenangan. Sudah menyatu dengan jiwaku. Sorban baru tak punya jiwa, tidak akan bisa menyatu lagi dengan jiwaku. Tiba-tiba seorang anak kecil datang membawa sorban lusuh. Paman Juha, ini tadi sorbanmu kutemukan di kandang kambing. Kupikir lapel, ternyata sorban paman. Juha terkejut. Loh, alhamdulillah. Lalu Juha meraih sorban itu dan memeluknya erat. Oh, sorbanku. Aku tak peduli kau bau kambing, aku tetap mencintaimu. Penduduk desa melihat itu serempak tertawa.
Sejak saat itu Jua belajar satu hal penting. Sorban boleh lusuh, tapi kalau sudah bau kambing, saatnya harus dicuci. Itu lebih penting. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pelajaran dari kisah Jua dan serban lusuhnya ini, satu, jangan terlalu terikat pada benda. Terlalu menyayangi benda hingga enggan menggantinya bisa membuat kita sulit beradaptasi. Apalagi kalau sampai menganggap sakti, bisa membuat syirik. Sesuatu yang lama dan usang kadang perlu dilepas atau diperbarui agar lebih nyaman dan bermanfaat. Tak ada benda yang sakti. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dua, fleksibel dalam menghadapi kehilangan. Kehilangan sesuatu yang berharga memang menyakitkan, tapi kita harus bisa bersikap bijak dan tidak berlarut-larut. Selalu ada solusi, entah itu mengganti atau memperbaikinya. Yang ketiga, bersiap untuk kehilangan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Ketika seseorang menggantungkan segalanya pada satu hal tanpa alternatif, ia rentan menghadapi kebingungan dan kesulitan saat kehilangan hal tersebut. Seperti Jua ini, menggantungkan serbannya, kalau hilang, bingung dia. Yang keempat, kenangan itu di hati, bukan di barang. Kenangan dan nilai sentimental tidak sepenuhnya melekat pada benda. Kita bisa mengenang sesuatu tanpa harus terus-menerus bergantung pada barang-barang tersebut. Pelajaran kelima, kebersihan itu penting. Kebersihan itu penting. Tidak peduli seberapa berharga suatu barang, merawat dan menjaga kebersihannya tetap penting. Jangan sampai benda kesayangan malah jadi bahan tertawaan karena terlihat jorok atau berbau atau bau. Yang keenam, humor membantu menghadapi masalah. Hidup tidak selalu serius. Kadang melihat masalah dengan sudut pandang humor bisa membuat hati lebih ringan dan solusi lebih mudah ditemukan. Sahabat yang berbahagia, dari kisah ini kita belajar bahwa menjaga keseimbangan antara menyayangi sesuatu dan bersikap realistis, logis, itu penting. Jangan sampai rasa sayang membuat kita sulit beradaptasi atau merawat sesuatu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.